Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita untuk dapat berjumpa bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi imam membacakan satu surah. Di rakaat pertama beliau membacakan surah At-Tariq. Dalam surah At-Tariq itu Allah berfirman dalam ayat kelima, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Lalu ditekankan oleh Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Artinya Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Allah Maha berkuasa untuk mengembalikan manusia setelah kematiannya. Tetapi ingatan kita, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ini menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia mengetahui tentang dirinya, mengetahui tentang hakikat dirinya, bahwa dirinya bukan hanya sekedar jasad, bahwa dirinya bukan hanya sekedar panca indera, bahwa manusia itu bukan hanya sekedar apa yang terlihat, apa yang nampak. Sebab apa yang nampak dan terlihat kadang menipu. Kalau kita berjalan melihat satu tonggak kayu di air yang jernih, maka kita lihat bahwa kayu itu seperti patah. Ini apa namanya, kayu masuk ke dalam air seperti patah. Jangan jauh-jauh gelas air jernih masukin sendok, kelihatan patah. Begitu diangkat ternyata lurus. Pandangan manusia bisa menipu. Dan dalam kehidupan juga seperti itu. Orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah bahwa pandangan manusia dalam kehidupan ini juga menipu. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, "Ju'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Dijadikan indah pada pandangan mata manusia itu perempuan-perempuan, anak. Wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal has. Dijadikan indah pada pandangan mata manusia itu kendaraan. Kemudian apa? Harta benda berupa emas dan perak. Lalu apalagi yang dijadikan indah pada pandangan manusia itu? Ternak, sawah ladang.
dijadikan indah kehidupan dunia. Juyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu hanya sekedar hiasan-hiasan dunia, dan di sisi Allah ada yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah itu? Maka yang terbaik di sisi Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Yang terbaik di sisi Allah adalah amal soleh dan kebajikan. Jangan sampai dalam kehidupan dunia kita tertipu. Oleh karena itu Allah tarik itu pemahaman kita terhadap segala sesuatu itu, Allah kembalikan pada esensi dasarnya. Manusia, kamu diciptakan dari apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ingat, pikirkan dari mana asal muasalnya engkau diciptakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya tidak tertipu. Jangan merasa bahwa hidup itu selamanya seperti ini. Tidak. Bahwa kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkecoh. Kekuasaan di permukaan bumi ini ada batasnya. Orang berkuasa paling 1-2 periode, selanjutnya sudah tidak lagi. Orang kuat gagah seperti kita ini, itu mungkin cuma 5-10 tahun lagi, selanjutnya akan terkena penyakit tua. Selanjutnya otot-otot kita sudah lemah. Selanjutnya apa lagi? Kita mengalami pikiran yang kemudian mendekati kepada pikun. Banyak orang-orang tua yang sudah kemudian hilang ingatannya. Bahkan ingatan pun hilang. Jangankan kekuatan fisik, ingatan saja pun hilang. Oleh karena itu jangan tertipu dengan ini. Maka Allah memberikan panduan. Salah satu panduan yang Allah berikan itu adalah bahwa manusia harus mengenali dirinya. Dalam surat Qaf ayat ke-16 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini penjelasannya panjang, akan tetapi kita ngambil yang ringkas-ringkas saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-insan. Siapa al-insan itu? Manusia. Tapi apa insan itu? Karena dalam Al-Quran yang namanya manusia itu disebutkan banyak. Satu, Bani Adam. Yang kedua, Bashar, manusia juga. An-Nas, manusia juga. Insan, manusia. Tapi insan menurut sebahagian para ulama adalah perjumpaan dari ruhaniyah dengan jasmaniyah. Ruh yang Allah ciptakan, wa nafakhtu mir ruhi, yang Allah tiupkan ke dalam basyariah manusia, jasad manusia, itulah insan. Insan ini ruhnya ada, jasadnya ada. Kalau disebut bashar berarti kulitnya saja, permukaannya saja, jasadnya saja. Nah, insan ini lengkap, ada unsur ruhaniyahnya, ada unsur jasadiahnya, basariahnya. Maka kata Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Wa na'lamu itu artinya kita tahu, kata Allah. Kita tahu di dalam diri manusia itu ada apa? Nafsu. Ada jiwanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan antara ruh dengan jasad itu menghasilkan apa yang disebut dengan nafs. Nafs itu artinya medan pertemuan antara ruhaniyah dengan jasadiah. Di dalam jiwa manusia itu ada kecenderungan untuk mengikuti basyariahnya, keinginan-keinginan jasadnya, ada kecenderungan ingin mengikuti ruhaniyahnya, keinginan ruhaniyah yang suci. Kalau jasad Allah ciptakan, kalau ruh itu adalah amr. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini ada yang Allah ciptakan, yaitu segala sesuatu yang nampak terlihat itu. Tapi ada Allah yang perintahkan, amar. Sehingga ruh ini tidak pernah kotor, Pak. Ruh dalam seluruh jasad manusia ini suci. Apa yang mengotorinya? Yang mengotorinya adalah perjumpaan antara ruhaniyah dengan jasad, menghasilkan yang disebut dengan nafs, jiwa itu. Kita lihat dalam surah Asy-Syams. Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaan ciptaan jiwa itu. Dalam jiwa itu Allah ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kejahatan, fujuraha wa taqwaha, dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh orang aflaha akan bahagia, akan menang, akan bergembira, aflaha akan meraih kemenangan. Zakkaha, mereka yang membersihkan jiwanya. Tatkala cermin jiwa dibersihkan, maka ruhaniyahnya akan terpancar. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Para ulama menyebut tempat daripada nafs itu adalah kolbunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kolbu ini ada dua jendela dia. Jendela pertama melihat alam semesta. Jendela berikutnya dia melihat Tuhannya. Dalam kolbu manusia, jiwa manusia itu seperti cermin. Kalau cerminnya kotor, banyak gambar-gambar akwan, maka cahaya ruhaniyah Tuhan itu, cahaya Allah yang dipancarkan dalam ruh setiap manusia itu terhalang oleh karena jiwa kita yang kotor oleh gambaran-gambaran makhluk. Ibaratnya begini, kalau matahari siang hari itu menyinari seluruh permukaan bumi, tapi karena kita tak mau tersinar oleh sinar matahari, kita masuk ke dalam kamar, kemudian kita tutup gorden. Gelaplah kita. Sama dengan hidayah Allah ini, hidayah Allah terpancar di mana-mana. Anda bisa lihat seluruh hidayah Allah. Bahkan orang-orang yang hatinya sudah terbuka melihat pohon, seperti tajallinya Allah kepada dirinya. Melihat pohon dia bisa menangis, Pak. Kenapa? Karena dia ingat yang dia lihat adalah yang menciptakannya. Melihat anak kecil menangis, melihat orang tua menangis. Nggak bisa. Kalau sudah masuk ke dalam tajalli itu, maka manusia akan tunduk patuh kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia lihat Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Tapi jangan masuk ke sana, nanti dianggap wadah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika Allah ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Oleh karena itu, para ulama tasawuf
ini yang dia perhatikan ini nafs. Jadi para ulama ahli tasawuf ini pada akhirnya memperhatikan jiwa-jiwa manusia ini, jangan sampai ada dalam bisikan kolbu mereka yang kotor-kotor. Pak, Bu, apa yang kita lakukan hari ini, yang kita ucapkan, yang kita amalkan, itu tergantung dari bisikan-bisikan yang ada dalam kolbu kita. Karena bisikan ini nanti akan mempengaruhi akal pikirannya, dan akal pikirannya akan mendorong manusia untuk berbuat. Sehingga nafs ini menjadi satu tempat pertempuran kita lah antara kejahatan dan kebaikan. Mereka yang berhasil membersihkan kolbu batinnya, nafs jiwanya, maka insya Allah dia akan bisa mengucapkan kata-kata yang baik dan mengamalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi mereka yang tidak berhasil mempertahankan jiwanya, terpengaruhi oleh bisikan iblis, terpengaruhi oleh fujuraha, kejahatan-kejahatan, maka dia akan merugi. Dan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya Allah, kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wah, kalau begitu Tuhan ada dalam diri manusia itu? Bukan begitu. Berbagai kitab menjelaskan, terutama tentang ini. Dalam kitab Sirrul Asrar misalnya, jauh Pak, manusia dengan yang maha kuasa itu jangan kegeeran seolah-olah Allah dalam diri kita. Enggak, jangan kegeeran, jauh sekali. Dalam kitab Sirrul Asrar bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh manusia dulu di alam yang disebut dengan alam lahut. Alam lahut itu apa? Alam ketuhanan. Di alam lahut, alam pertama, ruh seluruh manusia Allah ciptakan. Lalu kemudian ruh itu diturunkan ke alam apa? Ke alam Jabarut. Di alam Jabarut ruh itu diselimuti, ada bungkusnya. Dari alam Jabarut Allah turunkan lagi ruh itu ke alam yang disebut dengan alam malakut. Dibungkus lagi di situ. Di alam malakut diturunkanlah ke alam mulki, alam dunia pada hari ini. Dan ruh itu dibungkus di alam ini oleh apa? Oleh jasad manusia, oleh basariah kita. Wah Pak Ustadz, kok nggak ada landasannya itu katanya. Kita lihat surat At-Tin ayat 95, surah ke-95, surah ke-95. Laqad khalaqnal insana, sungguh telah aku ciptakan insan, manusia itu, bi ahsanit taqwim, dalam ciptaan yang sesempurna-sempurnanya. Ruhnya dikasih, jasadnya membungkus ruhaninya. Laqad khalaqnal insana bi ahsanit taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu Allah turunkan makhluk yang namanya insan itu asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya. Pak, Bu, dunia ini artinya tempat rendah, Bu. Betapa mulianya dulu manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ruh. Lalu kemudian Allah turunkan manusia itu di alam yang asfala safilin, yang paling rendah. Di alam ini, tempat yang paling rendah ini, maka kita harus berikhtiar untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kisah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam Allah tempatkan di dalam surga. Lalu kemudian Allah turunkan ke alam dunia. Tapi sebelum Allah turunkan ke alam dunia,
Nabi Adam Allah kasih pesan, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah mengajarkan, fatalaqqa, mentalkinkan Adam itu mir rabbih, dari sisi Tuhannya, kalimatin, kalimat fataba alaihi, untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Kalau Nabi Adam alaihi salam, kalimatnya menurut para ulama, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam tentang kalimat untuk kembali kepada Allah, itulah kalimat tobat. Yang menurut para ulama itu kalimat tobat yang diucapkan terus menerus oleh Nabi Adam alaihissalam sehingga Allah menerima kembali ia di sisinya. Kalau kita bagaimana? Begitu ada orang yang meninggal, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan ngomong bahwa sesungguhnya ia berasal dari Allah, lalu kembali kepada Allah. Kan kita ngobrol begitu. Seluruh orang yang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya darimu ya Allah, kembali lagi kepada Engkau. Pertanyaannya, benar nggak dia kembali kepada Allah? Dalam peristiwa Nabi Adam alaihissalam itu ada satu makhluk yang namanya iblis, laknatullah alaih, yang menggoda Adam. Tapi Nabi Adam alaihissalam tatkala melakukan kesalahan, dia mengembalikan kesalahan itu kepada dirinya. Tapi iblis, laknatullah alaih, dia ketika melakukan kesalahan dengan tidak bersujud kepada Adam itu, justru menyatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Jadi ketika iblis ini melakukan kesalahan, yang dia lakukan adalah menyombongkan dirinya, takabur, tidak mengembalikan kepada Allah, sehingga iblis tidak kembali kepada Allah, Pak. Kalau Adam fataba alaih, balik, karena tobatnya kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Kalau iblis, demikian juga orang-orang yang meninggal, dan meninggalnya itu dalam kesombongan dan ketakaburan. Orang meninggal ketika dia tidak taat kepada perintah-perintah Allah, maka dia tidak akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Gagal dia. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang akan sukses, orang yang akan bahagia, orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah adalah orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Tapi orang yang mengotori jiwanya, yang pandangannya terhadap kehidupan dunia ini tertipu, yang pandangannya terhadap kehidupan dunia ini seolah-olah kehidupan dunia ini tak ada yang mengaturnya, dirinya lah yang berkuasa, dirinya lah yang memiliki kekayaan, tidak mengembalikan seluruh kekayaan, seluruh kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang model begitu akan merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh Allah sangat dekat kepada hambanya. Dari kedekatan itu dari urat lehernya, lebih dekat lagi dari itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu diketahui, penting sekali diketahui, bahwa seseorang bisa Allah masukkan ke dalam keridhaan Allah dan berjumpa dengan Allah dengan keridhaan. Tapi seseorang bisa berjumpa dengan Allah dalam kebenciannya Allah, dan berjumpa nanti kelak di yaumil akhir dalam kebencian Allah. Disebabkan oleh karena apa? Karena apa yang diucapkan.
ini ucapan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala rupanya. Karena selama ini kan kita tidak menyadari, kalau kita ngobrol ya ngobrol aja, nggak ada perhitungannya itu. Setiap kalimat yang kita ucapkan ternyata diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan saja dicatat. Salah satu hadis an Bilal bin Haris Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimatin min ridwanillahi ta'ala ma yadunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil yalqahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diduganya dapat menghantarkan kepada kedudukan yang diraihnya hingga Allah mencatatkan baginya keridhaan Allah untuk dia berkat kalimat yang diucapkan itu hingga hari ia menghadap kepada Allah. Jadi ucapan bisa menghantarkan orang sampai kepada keridhaan Allah. Dan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala disambut sebab ucapan itu. Tapi kata Nabi, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimatin min sakhatullah ma yadunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumil yalqahu. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya tanpa diduga ucapan itu kemudian Allah menyebabkan Allah menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaannya hingga Allah mencatatkan kemurkaannya terhadap dia disebabkan kalimat itu hingga ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan ucapan setelah kita mengetahui hadis ini. Bahkan sahabat Nabi, pakana Alqamah yaqulu, kata Alqamah, kam min kalimatin qad mana'anihi hadisun Bilal bin Haris. Betapa banyak kata yang ingin diucapkan Alqamah, kata Alqamah, tak berani lagi terucapkan setelah mendengar hadis ini. Bagaimana tidak? Ucapan saja ternyata membuat Allah ridho atau Allah murka. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ayat berikutnya dari surat Al-Qaf ini, ayat ke-17, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Dalam diri setiap manusia ternyata ada malaikat yang terus mengiringi kita di setiap saat dan di setiap keadaan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan tercatat semuanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat berikutnya, tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan kemudian ayat ini, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu lari darinya. Karakteristik manusia sesungguhnya menghindari penderitaan, termasuk menghindari kematian. Pengennya hidup sepanjang hayat, pengennya hidup lebih dari 1000 tahun, pengennya. Tapi waja'at sakaratul maut, tapi sakaratul maut akan datang kepada kita.
Maka untuk menghadapi itu semua, menghadapi hari perhitungan di yaumil akhir, hendaklah kita lebih memilih mensucikan jiwa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beruntung adalah orang yang menjaga apa yang ada dalam jiwanya. Orang yang beruntung adalah orang yang mampu membersihkan jiwanya. Meskipun hanya ucapan. Dalam salah satu kitab Usburiyah, ada sahabat yang beliau ketika itu menyaksikan kemiskinan yang luar biasa di kampung itu. Dia juga susah, penduduk kampung lebih susah, kira-kira begitu. Tak ada yang bisa dia berikan. Tatkala kesedihannya melanda, dia kemudian melihat padang pasir. Dilihat padang pasir itu. Dan kemudian dia bicara, wahai Tuhanku, seandainya padang pasir ini menjadi tepung yang bisa aku bagikan ke sependuduk sekampung ini, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban mereka dari kelaparan dan kesulitan. Jadi dia cuman mengatakan seandainya ini pasir ini semua jadi tepung. Artinya apa? Jiwanya prihatin dengan kondisi masyarakat, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin beban masyarakat ini berkurang, kira-kira begitu. Maka dengan doa dan ucapannya itu Allah catatkan kebaikan, seolah-olah dia memberikan makan kepada seluruh penduduk kampung yang menderita kekurangan itu. Itu doa dicatat, padahal doanya mustahil terlaksana, tapi Allah mencatat itu sebagai satu kebaikan. Oleh karena itu, bersihkan hati kita dengan cara apa? Dengan cara jangan sampai ada dalam hati kita ini kedengkian, hasad. Apalagi kemudian mengucapkan dalam hati syukurin lo menderita. Jangan sampai itu. Kenapa? Karena ucapan-ucapan seperti itu ada yang mencatatnya. Hanya saja memang kalau umat Nabi Muhammad SAW ada exception, ada pengecualian. Salah satu hadis dikatakan, sabda Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza li ummati, kata Nabi, ma jaddasat bihi anfusaha ma lam takul au ta'mal. Sesungguhnya Allah memaafkan. Jadi khusus untuk umat Nabi Muhammad ini, Allah memaafkan terhadap umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kalau masih bisikan hati, ini pengecualian dari umat Nabi Muhammad. Dibisikkan, masih dalam bisikan dalam hati, masih tidak dicatat sebagai amal kejahatan. Kalau amal baik dicatat, Pak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita. Selama dia tidak mengucapkan atau mengerjakannya. Malam takul au ta'mal. Selama belum diucapkan dan belum dikerjakan kemaksiatan. Tapi kalau kebaikan, apa yang diniatkan kebaikan dalam hati kita, Allah mencatat kebaikan itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, ini mengangkat kepada posisi bahwa ucapan baik saja Allah catat sebagai kebaikan, apalagi ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih tinggi manfaatnya dan akan lebih mempengaruhi jiwa kita, akan bisa menghantarkan orang yang mengucapkan ucapan-ucapan zikir itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir zaman ini
sering-seringlah berzikir kepada Allah. Untuk apa? Agar lisan kita basah dengan ingatan kita kepada Allah, pikiran kita jernih, dan kolbu kita yang tadinya kotor bisa dibersihkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.